Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi yang baru selalu menjadi kesempatan indah untuk kembali merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah. Nafas yang masih berhembus, langkah yang masih dapat kita ayunkan, dan mata yang masih terbuka untuk melihat terang hari ini, semuanya adalah bukti kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Mungkin hari ini kita datang dengan berbagai rasa. Ada yang penuh semangat, ada yang masih letih, ada pula yang tengah memikul beban yang berat di hati. Tetapi, di tengah segala situasi itu, satu hal yang pasti, Tuhan tetap ada. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 30 ayat 15. Dalam bertobat dan tinggal diam terletak keselamatanmu, dalam tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ayat yang begitu singkat, namun mengandung kekuatan luar biasa bagi setiap orang yang mau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup ini, dan meneduhkan hatinya di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Seringkali dalam kehidupan, kita merasa harus selalu bergerak, berjuang, dan berusaha tanpa henti. Kita merasa bahwa keberhasilan hanya datang kepada mereka yang tidak pernah berhenti berlari. Namun, melalui firman ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa ada saatnya kita perlu berhenti. Ada saatnya kita perlu diam. Bukan karena menyerah, tetapi karena kita percaya. Tinggal diam. Dalam ayat ini bukan berarti pasif atau tidak melakukan apa-apa. Tetapi, tinggal diam berarti menyerahkan kendali kepada Tuhan. Berhenti dari kegelisahan, berhenti dari kekhawatiran, dan membiarkan Tuhan yang bekerja di balik layar kehidupan kita. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ia mungkin jatuh berkali-kali, menangis, bahkan ingin menyerah. Namun, ketika ia berhenti sejenak dan menatap ayahnya yang menunggu dengan tangan terbuka, rasa percaya itu tumbuh kembali. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan membiarkan dia jatuh terlalu jauh. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Dalam diam dan ketenangan, kita belajar menatap wajahnya dan mempercayai bahwa tangannya siap menopang kita kapanpun kita goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali diam dianggap lemah. Dunia menilai kekuatan dari seberapa keras kita berbicara, seberapa cepat kita bertindak, atau seberapa banyak kita miliki. Tetapi Tuhan melihat dengan cara yang berbeda. Ia melihat hati yang tenang, hati yang percaya, dan hati yang tahu kapan harus berhenti untuk mendengarkan suaranya. Tuhan berkata, "Dalam tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Ketenangan yang dimaksud bukanlah ketenangan yang datang karena situasi sedang baik-baik saja, tetapi ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Ketika kita memilih untuk diam di hadapan Tuhan, kita sebenarnya sedang memberi ruang baginya untuk bekerja dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi jalan yang terasa buntu. Usahamu belum membuahkan hasil. Doamu terasa tak dijawab, dan hatimu mulai letih. Tetapi percayalah, diam bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Kadang Ia justru sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang bisa kita pikirkan. Ada sebuah kisah tentang seorang tukang periuk yang sedang membentuk tanah liat. Ia memutar roda perlahan, membentuk, menekan, dan kadang menghentikan gerakannya sejenak. Sekilas tampak seperti tidak ada yang terjadi. Tetapi sesungguhnya, setiap jeda yang ia ambil adalah bagian dari proses untuk membentuk bejana itu menjadi indah dan kuat. Begitu pula dengan Tuhan. Saat Ia membiarkan kita diam, bukan karena Ia melupakan kita, melainkan karena Ia sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan berharga di hadapannya. Saudara, Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Ia tahu rasa takut yang berusaha kita sembunyikan. Ia tahu air mata yang jatuh diam-diam di tengah malam.
Namun hari ini Ia memanggil kita untuk kembali menemukan kekuatan, bukan dalam kesibukan, bukan dalam usaha manusia, tetapi dalam ketenangan dan iman. Ketenangan bukan berarti semua masalah hilang, tetapi hati kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Iman bukan berarti kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu siapa yang memegang kendali. Ketika kita belajar untuk tenang dan percaya, Tuhan sendiri yang akan mengisi kita dengan kekuatan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah hari ini kita belajar untuk tidak selalu tergesa-gesa dalam menghadapi hidup. Kadang Tuhan ingin kita berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari bahwa di tengah keheningan itu, Ia sedang berbicara dengan lembut kepada hati kita. Mungkin justru dalam diam, kita akan mendengar jawaban yang selama ini kita cari. Mungkin dalam tenang, kita akan menemukan kekuatan yang tak kita sadari. Dan mungkin dalam percaya, kita akan melihat mujizat yang Tuhan sedang kerjakan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi, saat dunia berteriak dan hati kita bergejolak, mari kita ingat firman hari ini. Dalam bertobat dan tinggal diam terletak keselamatanmu. Dalam tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Diamlah di hadapan Tuhan, bukan karena kita kalah, tapi karena kita tahu bahwa Ia sudah menang untuk kita. Sekarang, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada-Nya dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu pagi ini dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk napas kehidupan yang Engkau anugerahkan, dan untuk kesempatan yang Engkau berikan agar kami boleh kembali dikuatkan oleh firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau tahu segala hal yang sedang kami hadapi. Engkau mengenal isi hati kami yang terdalam. Mungkin ada yang sedang khawatir tentang masa depan, ada yang sedang menanti jawaban doa, atau ada yang sedang merasa lelah menjalani kehidupan. Tapi hari ini kami belajar, Tuhan, bahwa kekuatan sejati tidak datang dari usaha kami, melainkan dari ketenangan dan kepercayaan penuh kepadamu. Ajarlah kami, ya Bapa, untuk belajar diam di hadapan-Mu. Bukan karena kami menyerah, tetapi karena kami percaya Engkau sedang bekerja. Ketika kami berhenti bersandar pada kekuatan sendiri, biarlah kami menemukan ketenangan dalam pelukan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak berserah daripada mengeluh, dan lebih banyak percaya daripada cemas. Tuhan, berikan kami damai yang melebihi segala akal. Damai yang tetap ada meski keadaan di sekitar kami belum berubah. Kami percaya, Engkau sedang menyiapkan yang terbaik bagi kami. Bukan pada waktu kami, tetapi pada waktu-Mu yang sempurna. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap keluarga kami. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan bagi tubuh, ketenangan bagi pikiran, dan sukacita bagi hati mereka. Kiranya setiap rumah kami dipenuhi oleh kasih, pengertian, dan pengampunan dari-Mu. Kami berdoa juga untuk pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kiranya setiap langkah yang kami ambil dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, dan buatlah tangan kami berhasil dalam segala yang kami kerjakan. Jika ada beban atau kekhawatiran yang kami bawa, tolong kami untuk meletakkannya di kaki salib-Mu. Tuhan, kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Dalam diam, Engkau meneguhkan. Dalam tenang, Engkau menyembuhkan. Dan dalam percaya, Engkau menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, untuk kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Jagalah langkah kami, tuntun pikiran kami, dan isi hati kami dengan firman-Mu. Biarlah hidup kami hari ini menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat beraktivitas, dan biarlah damai sejahtera Kristus menyertai langkahmu hari ini.